Logan Lee, habis itu Min Sol Ah, itu kayaknya akan bangkit dari kuburan alias kayak hidup kembali. Ham Yor ini itu bukan putri dari si Chong So Jin. Pam berpura-pura menjadi baik. Itu disebut sampah. Wow. Hola, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang dua teori konspirasi. Yang pertama datanya dari drama Penthouse season ketiga. Yang kedua datanya dari penampilan tim It's One yang terdiri dari Bobby, Sunwoo, dan juga Hwi-young. Yang mana katanya penampilan mereka ini tujuannya adalah buat ngedis Mnet. Wow, but wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk pertama kita bahas dari teori yang mana dulu ya? Teori drama Penthouse saja gimana? Oke, seperti yang kita tahu bahwa drama Penthouse season ketiga kan akan segera ditayangkan. Dan untuk drama Penthouse season ketiga ini itu akan menjadi final dari serial Penthouse. Dan nanti kita akan melihat siapakah yang akan berdiri sebagai pemenang dari drama tersebut. Ini semakin kuat banget sih persaingannya ya untuk memenangkan puncak di Hera Place. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Judante yang udah dipenjara itu kan kayak lolos gitu ya pada akhir. Dan sekarang mereka itu akan kembali bersaing untuk memperebutkan tahta di Hera Place. Dan siapakah yang akan memenangkan pada akhirnya? Tapi Cinggu, untuk hari ini kita itu nggak akan fokus untuk ngebahas tentang hal itu. Nah, hari ini kita itu akan lebih fokus untuk ngebahas tentang bagaimana karakter-karakter yang ada di drama Penthouse season ketiga. Kita mulai dulu dari karakter yang diperankan oleh Lee Tae-bin, yaitu Min Hyuk. Kalian tahu nggak guys tentang bagaimana fakta dari karakter Lee Tae-bin ini tuh teorinya bener-bener kayak buat kalian tuh speechless banget. Nah, jadi Lee Tae-bin itu kan hadir nih dalam sebuah program. Nah, di sana dia itu diwawancara nih mengenai bagaimana sih karakternya di drama Penthouse. Nah, dia pun akhirnya menjawab guys. Dan ternyata tahu nggak kalian, pada awalnya Lee Min Hyuk itu diceritakan suka dengan Lee Sok-kun alias dia itu kayak jadi gay gitu loh guys. Jadi dikarenakan dia ini suka dengan Sok-kun, itulah penyebab nih kenapa dia itu kayak nggak suka gitu dengan wanita-wanita yang dekat dengan Sok-kun. Tapi guys, ada perubahan nih yang terjadi dengan karakter dari Lee Min Hyuk, yang mana ada perubahan naskah gitu, dan juga karakter dari Min Hyuk yang suka dengan Sok-kun ini itu tidak terlalu dimasukkan ke dalam cerita. Jadi mungkin ini yang ngebuat di beberapa episode kita itu tidak diperlihatkan bagaimana si Lee Min Hyuk itu suka dengan Sok-kun. Makanya ini juga yang ngebuat banyak orang itu tidak sadar bahwa sebenarnya pada awalnya si Lee Min Hyuk ini itu suka dengan Sok-kun. Tapi sekarang naskahnya itu emang udah kayak dirubah banget, yang mana pada awalnya si Lee Min Hyuk ini kan kayak gay gitu ya. Tapi sekarang udah nggak lagi, yang mana Lee Min Hyuk sekarang itu kayak suka sama Jennie. Ngerti nggak jalur ceritanya kayak gimana? Itu ya udah kayak dirombak gitu naskahnya. Jadi pada awalnya dia itu kayak gay, tapi sekarang udah kayak straight gitu. Dia itu suka sama Yu Jennie. Alasan dia suka sama Jennie menurut aku dikarenakan kesamaan nasib kali ya. Karena kan orang tua mereka itu sama-sama kayak di penjara dikarenakan ibu dari Berona. Jadi dikarenakan hal itu mereka mungkin kayak saling menenangkan satu sama lain. Dan di saat hal itu terjadi, mungkin di sini terjadi percikan-percikan cinta yang ada di antara mereka. Dan ini juga yang ngebuat persatuan mereka nanti akan benar-benar gede banget untuk ngehancurin si Berona. I think so sih. Tapi jujur guys, kalau Lee Tae-bin nggak ngungkapin hal itu dalam program tersebut, pasti banyak dari kalian yang nggak sadar tentang bagaimana karakter awalnya. Bener nggak? Nggak akan ada yang sadar, serius. Aku itu mikirnya bahwa dulu kenapa dia tuh kayak suka banget deket sama Sok-kun, apapun yang dilakukan dengan Sok-kun dia itu pasti suka. Aku kira dia itu pengen supaya Sok-kun ini mengakuinya sebagai anggota dari gengnya. Dan aku juga mengira bahwa dia itu pengen deket sama Sok-kun supaya dia itu aman di sekolah. Karena kan si Sok-kun ini kayak berkuasa gitu ya. But tolong dicatat, sekarang Lee Min Hyuk itu nggak suka lagi sama Sok-kun, tapi dia itu sekarang suka sama Jennie. Oke? Dan kita akan masuk ke teori yang kedua. Ini teorinya lebih parah banget sih guys. Yang mana di sini ada yang mengatakan bahwa kayaknya si Logan Lee, habis itu Min Sol Ah, itu kayaknya akan bangkit dari kuburan alias kayak hidup kembali. Kenapa sih para netizen dapat berpendapat seperti itu? Jadi guys, seperti yang kalian tahu kan pada tanggal 15 Mei yang lalu, teaser untuk Penthouse season ketiga itu telah dirilis nih, tepat sebelum episode baru dari Taxi Driver. Nah, klipnya itu hanya berdurasi 15 detik saja sih. Tapi sepertinya klip yang berdurasi 15 detik itu dapat menjadi sesuatu hal yang akan menjadi petunjuk tentang apa yang akan terjadi di drama Penthouse season ketiga nanti. Dalam video tersebut kita diperlihatkan tentang munculnya tato kupu-kupu di patung Istana Hera bersama dengan kalung apel milik Min Sol Ah dan juga piala seni dari Chong Ah.
karena Penthouse juga telah merilis konten spoiler melalui klip pembuka mereka, banyak yang berharap ketiga elemen ini menjadi spoiler penting lainnya untuk musim mendatang yang akan datang pada bulan Juni. Dan setelah melihat bagaimana teaser tersebut, banyak yang berpendapat nih bahwa kayak Min Sol Ah itu akan hidup. Karena di sini mereka itu ngelihat ada kalau Min Sol Ah gitu kan. Habis itu yang Naegyo itu juga katanya akan hidup sih, karena mereka di sini ngelihat ada tato kupu-kupu. Yang mana kalau tato kupu-kupu merujuk pada si Naegyo, karena hanya dialah yang punya tato kupu-kupu. Dan ada juga yang berkata bahwa sebenarnya Logan Lee juga akan hidup. Tapi jujur ya guys, kalau Logan Lee hidup, aku sih masih dapat percaya ya, masih dapat masuk akal lah. Karena waktu itu kan kita cuma diperlihatkan bagaimana ledakan itu terjadi. Ya siapa tahu pas ledakan itu terjadi, si Logan Lee ini masih bernyawa dan habis itu dia dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi, mungkin dia koma tapi nanti dia bangkit kembali. Ya siapa tahu kan. Tapi kalau Min Sol Ah hidup, Naegyo hidup, itu kayak nggak masuk akal banget, tau nggak sih? Soalnya kita itu udah diperlihatkan bagaimana mereka itu dikremasi. Masa sih mereka hidup kembali? Aduh, nggak masuk akal banget, serius. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke teori yang terakhir mengenai drama Penthouse season ketiga, yaitu mengenai karakter dari Chon Sojin. Jadi, si pemainnya yaitu Kim So-yeon telah berbagi banyak hal mengenai bagaimana karakter dari Chon Sojin ke depannya. Nah, di sini dia itu berkata nih guys, bahwa dia itu berharap pada musim ketiga dia itu punya lebih banyak adegan bersama dengan Ha Yun Chol, dikarenakan dia itu berpikir masih ada sesuatu yang tersisa di antara mereka. Nah, untuk mengenai prediksinya untuk musim ketiga, Kim So-yeon di sana menebak bahwa bukankah Chon Sojin dibebaskan dari penjara lebih awal, meskipun dia seharusnya tidak dapat dibebaskan lebih awal. Dan dia juga pikir dia mungkin melepaskan segalanya, tetapi tetap memegang yayasan Chong Ah, karena dia itu pada awalnya ya, dari awal memang diceritakan yayasan Chong Ah ini merupakan hal yang sangat berharga banget bagi hidupnya. Dia itu tidak akan pernah melepaskan yayasan itu apapun yang terjadi. Dan mengenai putrinya yaitu Ha Eun Byul, kan banyak yang bilang nih bahwa Ha Eun Byul ini itu bukan putri dari si Chon Sojin. Banyak yang berkata bahwa Ha Eun Byul ini merupakan putri dari pengasuhnya. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang tidak benar sama sekali, omong kosong. Chon Sojin mengatakan di sini bahwa Ha Eun Byul itu emang benar-benar anak dia. Dan di sini juga ngebuat kita bertanya-tanya ya, kenapa si pengasuhnya itu bener-bener kayak obses banget gitu loh sama si Ha Eun Byul. Padahal itu juga bukan putrinya dia, itu putri Chon Sojin bersama dengan Ha Yun Chol. Kenapa dia bener-bener kayak ngebet banget gitu, pengen memiliki Ha Eun Byul? Why? Ih, sumpah creepy banget sih kalau kita berbicara tentang karakter yang satu itu, sumpah. Aku itu bener-bener kayak takut gitu loh guys, ketika melihat karakter yang ngasuh Ha Eun Byul. Ih, kayak psycho gitu loh. Selain itu, Kim So-yeon juga berkata nih guys, bahwa dia itu berharap nasib untuk Chon Sojin di musim ketiga adalah dia itu benar-benar kayak jatuh banget. Dan dia juga berharap bahwa dia akan mengenakan borgol sendiri dan juga berpose seperti ini untuk para fotografer, dan berkata bahwa jangan menghancurkan wajahku, alias tangkap wajahnya itu dengan sangat cantik banget saat dia di borgol. Dan dia juga melanjutkan, meskipun karakter dari Chon Sojin ini emang benar-benar kayak jahat banget ya, tapi dia berkata bahwa karakter dari Chon Sojin itu luar biasa banget. Dan dia juga berharap bahwa meskipun nanti Chon Sojin ini akan benar-benar jatuh banget, dia berharap akan ada sesuatu hal yang dapat membuatnya kembali bahagia. Bener sih guys, serius. Meskipun karakter dari Chon Sojin ini kan kayak banget ya gitu ya, tapi serius aku sangat suka banget dengan karakter dari Chon Sojin, karena dia itu menurut aku adalah tipe seorang wanita yang sangat berjuang dengan keras banget, dengan tangguh banget. Dia itu telah melewati banyak hal untuk dapat seperti yang sekarang ini. Jadi sebenarnya kejahatan yang dia lakukan adalah bukan sesuatu hal yang emang pengen dia lakuin. Hal itu didorong oleh beberapa hal. Salah satunya adalah dengan keinginan dari sang ayah yang terlalu menekannya. Dan sekarang kita akan masuk ke teori yang kedua. Kali ini kita itu akan ngebahas tentang bagaimana tim One yang terdiri dari Bowie, Sunwoo, dan juga Hwiyong dari SF9 yang katanya penampilan mereka ini ditujukan untuk ngedis Mnet. Kenapa sih netizen-netizen berpikir bahwa penampilan mereka ditujukan untuk ngedis Mnet? Mari ya kita periksa detailnya seperti apa. Yang pertama adalah mengenai huruf kapital dalam judul lagu sebenarnya. Itu ternyata guys menyembunyikan arti lain. Dash itu sebenarnya dilengkapi dengan kata yang kayak gini guys. Aku nggak bisa baca, maaf ya, karena kata-katanya emang kasar banget. Nah, kalian dapat lihat, oke? Udah paham dengan kata-kata tersebut? Jadi kalau kalian sebenarnya mungkin belum paham dengan kata-kata itu, ya bisa lah ya cari di internet dan searching apa sih artinya. Kan aku juga nggak bisa jelasin lebih dalam lagi sih. Ini emang kayak dilarang gitu kata-katanya. Next adalah Bobby juga menjelaskan bahwa dia membuat nama dari lagu-lagu dari album sebelumnya, yaitu Lucky Man, dengan cara yang sama dan juga huruf besar itu punya arti yang berbeda. Yang kedua adalah lirik paduan suara dan juga Bobby. Kalau kalian lihat liriknya itu, emang semuanya itu kayak ngedis Mnet gitu sih. Coba ya aku baca bagaimana liriknya.
Jangan hajar aku. Jika bermain adalah sebuah karya, maka aku adalah Warren Buffett. Di antara kalian semua, ambillah tahta raja sesukamu. Aku akan melompat. Waduh, mantap. Melarikan diri dari omong kosongmu. Tonton saja. Pompin sampahnya tanpa alasan. Duduklah 1, 2, 3 full dash. Lakukan saja dengan baik. Lakukan hal-halmu dengan baik bersamamu. Generasi berikutnya, Hong Gildong. Saya bersinar dimanapun saya berada. Di mana teman menggosok Anda, berani-beraninya Anda mendatangi saya. Penuh dash. Oh my god. Oh my god. Ini liriknya sumpah savage banget sih. Gila, savage banget. Oh my god. Oh my god, sumpah. Aku aja yang kayak ngebaca liriknya. Dan poin yang 3 adalah beberapa lirik yang dinyanyikan oleh Wheeyoung dan juga Sunwoo. Nah, kalau kita mengarah ke pertunjukan, Wheeyoung berbicara tentang bagaimana orang bisa dapat menjadi palsu. Bobby menggoda betapa konyolnya merayakan ketika kamu juga tidak melakukan apa-apa. Nah, Sunwoo mengatakan bahwa ini semua adalah permainan yang kekanak-kanakan. Sejujurnya sih, aku akan terus terang nih dan mengatakannya. Aku benci melihat kesuksesan. Jika tempat itu bukan untukku, jangan panggil aku. Aku benci pergi ke sana. Saat itu, kamu berada di depan berpura-pura menjadi baik. Itu disebut sampah. Wow. Ini Wheeyoung. Tujuannya buat siapa nih kata-katanya? Savage banget, sumpah. Next. Dan oke, untuk dashboard penuh ini permainan anak-anak yang benar-benar kekanak-kanakan sih. Dan kaulah katak yang terbunuh oleh hantaman batu anak-anak itu. Wah, sumpah sih mereka itu benar-benar savage banget sih. I love that. Dan yang keempat adalah tingkah ceroboh. Nah, Cinggu, kalian melihat bagaimana penampilan mereka. Mereka di sana terlihat kayak benar-benar ceroboh banget. Ceroboh dalam artian mereka itu kayak nggak serius, alias kayak lebih bermain-main. Karena itu emang adalah konsepnya, oke? Mereka telah menyusun konsep tersebut kayak bermain-main, have fun gitu. Dan kalian juga melihat bagaimana penari latarnya. Penari latarnya juga bahkan kayak terlihat bermain-main gitu. Karena itu emang adalah konsep awalnya. Mereka di sini kayak pengen main-main, alias kayak bersikap ceroboh, kayak acuh nggak acuh gitu loh, guys. Selain itu, Bobby, Sunwoo, dan juga Wheeyoung menunjukkan dengan sikap santai dan juga ceroboh mereka dari awal hingga akhir pertunjukan. Dan semuanya emang merujuk pada Mnet yang tidak cukup untuk mengevaluasi diri dan juga mengikuti perlombaan tersebut. Sehingga mereka hanya bertujuan untuk bersenang-senang dan juga kesenangan yang akan mereka dapatkan dari atas panggung. Mereka juga nge-rap di atas panggung hanya dengan menunjukkan bahwa itu adalah taman bermain mereka tanpa takut membuat kesalahan atau melewatkan setiap lirik lagunya. Dan yang terakhir adalah mengenai reaksi Bobby. Jadi orang-orang mendatangi Bobby dikarenakan alasan dia tidak bersikap agresif atau tidak terlihat serius dalam pertunjukan tersebut. Tetapi masalahnya itu emang bagian dari konsep. Bobby benar-benar mengejek dan juga menggoda semua orang. Reaksi Bobby ketika mereka mengetahui bahwa mereka kalah dalam tour hits Mnet dalam menghadapi betapa seriusnya dia tidak mengambil hasil dari kontes tersebut. Faktanya adalah Bobby pada awalnya juga menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius acara Mnet karena dia mengatakan bahwa dia itu pengen membuat Chanwoo mencoba unit rap dalam siaran V-Live-nya. Wah, apakah ini berarti bahwa suatu saat nanti atau di comeback dari ikonnya ke depannya si Chanwoo akan mencoba untuk nge-rap? Kayaknya sih ya, karena kan di sini Bobby udah mancing si Chanwoo buat yuk nge-rap yuk sama gua gitu ya. Jadi pengen sih ngeliat Chanwoo juga nge-rap, kayaknya bener-bener gokil banget deh ntar. Dan semua orang juga menyukai energi dari trio tersebut dan penggemar juga berharap bahwa mereka dapat membuat kolaborasi bersama di next time. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas bagaimana teori konspirasi dari drama Penthouse season ketiga dan juga bagaimana penampilan dari tim It's One yang mana penampilan mereka ternyata ditujukan untuk gadis Mnet. Nah, gimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana teorinya? Apakah kalian di sini punya pendapat yang berbeda? Langsung aja komen di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.